Halo, apa kabar? Hari ini Pak Guru akan mengajari kalian tentang penjumlahan. Penjumlahan ini itu untuk materi kelas 3. Penjumlahan ribuan. Jadi ada 4 angka ya. Ini tentang penjumlahan ribuan. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya, agar pelajaran yang kita dapat nanti bisa menjadi berkah untuk kita. Jangan lupa, karena masih pandemi, jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum masuk ke materi penjumlahan ribuan, kalian harus pahami dulu nilai tempat bilangan ribuan. Pak Guru kasih contoh di sini. Itu ada bilangan 2156. Bilangan 2156 ini dibaca 2156. Nah, jadi bilangan ini tersusun atas bilangan 2000. Yang kedua ada bilangan ratusan, 1 berarti 100. Yang bilangan ketiga itu ada 5 atau karena dia puluhan jadi 50, dan yang terakhir adalah 6 untuk satuan. Bilangan ini dapat dituliskan dalam bentuk panjang sebagai berikut. Yang pertama itu ada 2000 ditambah 100 ditambah 50 ditambah 6. Ini sama saja. Jadinya kalau dijumlah ini semuanya totalnya jadi 2156. Kalian harus pahami ini dulu, nilai bilangannya. Kalau ribuan itu ada di paling depan, ratusan ada di nomor 2, puluhan ada di nomor 3, dan satuan ada di paling akhir atau yang paling belakang. Nah, jadi nilai tempat bilangan pada 2156 adalah yang pertama 2000-an, 100-an, 50-an, dan 6 satuan. Kalian pahami dulu untuk nilai tempat bilangan pada ribuan ya. Ini agar kalian nanti bisa lebih mudah memahami pada saat materi penjumlahan. Kita masuk ke materi penjumlahan. Ada 3 cara menghitung penjumlahan. Yang pertama itu adalah cara mendatar. Yang kedua itu ada cara bersusun panjang. Yang ketiga ada cara bersusun pendek. Yang pertama kita bahas cara mendatar. Cara mendatar itu seperti ini. Tinggal kita jumlahkan. 1152 ditambah 1123 sama dengan 2275. Nah, hasilnya ini dari mana? Kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kalian hitung dulu dari belakang, yaitu dari satuan. Yang pertama, kalian hitung dari belakang dulu. Satuan tambah satuan, puluhan tambah puluhan, ratusan tambah ratusan, ribuan tambah ribuan. Pertama dari satuan dulu. Yang satuan pertama adalah 2, satuan berikutnya ada 3. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Lalu puluhan tambah puluhan, puluhannya yang pertama 5, yang kedua 2. 5 tambah 2 sama dengan 7. Terus ratusan.
Ratusannya ini 1 dan 1. 1 tambah 1. Ribuan. Ribuan tambah ribuan. 1, ini 1. 1 tambah 1. Nah, ini hasilnya. Kalau kita gabung menjadi 2275. Tadi sama ya. Jadi satuannya hasilnya 5, puluhannya hasilnya 7, ratusannya hasilnya 2, ribuannya 200, 2275. Ini cara mendatar. Cara yang kedua yaitu cara bersusun panjang. Contohnya Pak Guru masih sama menggunakan 1152 dan 1123. Cara bersusun panjang itu kita jabarkan dari ribuan, ratusan, dan puluhan sampai satuan seperti ini modelnya. Ini ya. Nah, nanti kalau sudah dijabarkan seperti ini, disusun panjang dulu, dipilah-pilah dari ribuan, ratusan, dan puluhan, dan juga satuan, nanti baru dijumlahkan. Dijumlahkan seperti ini. Nah, dari satuan dulu kita jumlahkan dari belakang, paling belakang, 50 tambah 20 hasilnya 70. Terus ratusannya 100 ditambah 100 hasilnya 200. Ribuannya 1000 ditambah 1000 hasilnya 2000. Baru kita totalkan, ditambahkan. 2000 ditambah 200 ditambah 70 ditambah 5 hasilnya 2275. Hasilnya sama seperti kita cara mendatar. Cara mendatar hasilnya sama tadi juga ya, 2275. Selanjutnya kita akan menggunakan cara bersusun pendek. Ini bersusun panjang, nanti ada bersusun pendek. Contohnya masih sama, Pak Guru menggunakan 1152 dan 1123. Kita tambahkan satuan tambah satuan dulu. Jangan lupa tetap dari belakang. Satuan ditambah satuan. Satuannya 2 dan 3 ditambahkan 2 tambah 3 hasilnya 5. Bawahnya harus lurus. Harus lurus. Satuan ditambah satuan harus lurus ke bawah seperti ini. Nanti puluhan dan puluhan juga hasilnya ditulis di bawahnya harus lurus. Yang kedua puluhan ditambah puluhan, yaitu 5 dan 2. 5 dan 2 ditambahkan menjadi 7, ditulis 7. Di bawahnya puluhan. Di bawahnya puluhan ya, jangan lupa harus lurus. Yang ketiga ada ratusan ditambah ratusan. Ratusannya yang pertama 1, yang kedua 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ditulis 2. Lurusnya ratusan. Yang terakhir ribuan ditambah ribuan. Ribuannya yang pertama 1, yang kedua juga 1, ditambahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ditulis 2. Nah, maka hasil dari penjumlahannya adalah 2275. Sama ini. Hasilnya sama seperti cara bersusun panjang dan cara mendatar. Hasilnya sama semua. Itu 3 cara penjumlahan. Ada bersusun panjang, bersusun pendek, dan cara mendatar. Lalu bagaimana jika ada soal penjumlahannya menyimpang? Caranya sama.
Bisa menggunakan bersusun panjang dan bersusun pendek. Ini ada contoh soal. Hasil sensus penduduk menunjukkan jumlah penduduk Kelurahan A sebanyak 3.435 orang, jumlah penduduk Kelurahan B sebanyak 2.246 orang. Lalu berapa jumlah penduduk Kelurahan dan B? Ini berarti penduduk Kelurahan A nanti ditambahkan penduduk Kelurahan B. Yang pertama kita menggunakan cara bersusun pendek. Tadi jumlah penduduk Kelurahan A 3.435 dan jumlah penduduk Kelurahan B 2.240. Kita tambahkan. Pertama sama kita tambahkan dulu dari satuan, dari belakang dulu. Satuan 5 dan 6 ya, satuannya itu yang pertama 5 dan yang kedua itu satuan ditambah satuan 5 ditambah 6 hasilnya kan 11. Ditulis 1. Yang paling belakang tulis 1, paling belakang satuannya itu. Satuannya itu 1. Ditulis di bawah sini. Nanti puluhannya ini kita simpan di atas. Penyimpanannya itu setelah satuan. Di depannya satuan. Depannya satuan kan puluhan. Berarti nanti menyimpannya itu di lurusnya puluhan. Nah, nanti kalau kita menyimpannya misal di sini kita menyimpan ya. Misal di sini 5 tambah 6 11, ya nanti di sini ditulis 1. Nanti puluhannya disimpan di depannya angka yang kita jumlahkan. Berarti di sini seperti itu. Sama kalau kita menyimpannya di ratusan berarti nanti ditulis di sini dan terus nyimpannya di depannya ratusan. Menyimpannya nanti di depan ratusan. Disimpan 1, ditulis 1. Jangan lupa yang disimpan puluhannya, bukan satuannya. Terus lanjut, kita tambahkan yang bagian puluhan. Simpanannya 1. 1 simpanan ditambah 3. Ini 3. Terus ditambah 4. Ini. Hasilnya 8. Ditulis 8 sini. Jangan lupa setelah menyimpan, simpanan ini juga dijumlahkan sesuai urutannya ke bawah sini. 1 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya 8. Lalu kita hitung yang ratusan. Ratusan ada 4 dan 2. Ditambahkan 4 tambah 2 sama dengan ditulis 6. Harus lurus. Tidak boleh miring, nanti 6-nya ditulis di sini, di bawahnya ribuan tidak boleh. Karena beda nilai. Terus kita tuliskan terus kita jumlahkan ribuannya. Ribuannya ada 3 dan 3 tambah 2 sama dengan 5. Ditulis 5. Jadi 3.435 ditambah 2.246 hasilnya 5.681. Ini menggunakan cara bersusun pendek. Menyimpan. Jangan lupa kalau menyimpan itu nanti ditaruh di depan angka yang kita jumlahkan. Sini ditulis di atasnya.
lalu ditambahkan sesuai urutannya. Diingat-ingat itu. Selanjutnya kita menggunakan cara bersusun panjang. Dijabarkan dulu, angka yang tadi kita jabarkan dulu. Ribuannya 3000, berarti di sini ditulis 3000. 400, ratusannya 4 ya, ditulis 400. Puluhannya 3 menjadi 30 dan satuannya 5. Bawahnya juga sama. Ribuannya 2 jadi 2000, ratusannya 2 menjadi 200 dan puluhannya 4 menjadi 40, satuannya 6 ditulis. Caranya sama, dari belakang dulu. Jangan lupa dijumlahkan dari belakang. Satuannya dulu, 5 tambah 6 hasilnya 11. 30 tambah 40 hasilnya 7. 400 dan 200 hasilnya 600. 3000 ditambahkan 2000 menjadi 5000. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kenapa ini menjadi 80, Pak Guru? Kenapa ini menjadi 80? Karena di sini dilihat 11 ditambah 70. Hasilnya berapa? 81. Kita pisahkan satuannya. Berarti di sini jadi 80 karena tadi 81, satuannya 1. Ini masih sama 600. Tinggal ditambahkan 5000 ditambah 600 ditambah 80 ditambah 1 hasilnya 5681. Hasilnya sama seperti cara bersusun pen. Jadi jumlah penduduk kelurahan A dan B adalah 5681. Nah, itu materi penjumlahan ribuan. Ingat-ingat ya. Nilai kalian pahami nilai bilangannya dulu. Seperti ini, misal 3435 itu ribuannya 3400, ratusannya itu 4 jadi 400, puluhannya 3 jadi 30, satuannya 5. Ini kalian harus pahami dulu agar nanti penjumlahan itu kalian bisa lebih mudah mengerjakannya. Begitu materi Pak Guru saya kali ini. Nanti kita teruskan materi yang lain. Semoga bermanfaat dan jaga kesehatan selalu. Atui juga protokol kesehatan. Terima kasih.